Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syahri sadri wa yassir li amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Apa kabar tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudara peminat falak dan astronomi, khasnya yang mengikuti fanpage bahagian falak dan sumber maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan. Jumpa lagi kita dalam pertemuan pada malam ini, bicara santai falak, edisi minggu pertama pada bulan Februari. Perkenalkan, nama saya Joko Satria, rakan penyelidik Makmal Fizik Angkasa Universiti Malaya. Dan sebelum saya memulakan sesi ini, saya nak mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang telah memberi peluang kepada kami untuk berkongsi tajuk-tajuk astronomi pada malam ini. Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada para anda semua yang telah hadir pada pertemuan pada malam ini, dan mudah-mudahan pertemuan pada malam ini insya-Allah dapat memberi manfaat kepada kita semua. Pada kesempatan ini juga kami nak dengan rendah hati turut meminta tunjuk ajar daripada guru-guru astronomi, sipu-sipu falak yang ada kat luar sana, dan juga pensyarah-pensyarah astronomi yang hebat-hebat untuk melengkapi maklumat-maklumat yang mungkin nanti kami akan share, sehingga perkongsian ini akan lebih bermakna dan lebih bermanfaat bagi kita semua. Dan kita jadikan program ini insya-Allah dalam masa 1 jam ini insya-Allah bermanfaat dan memberi pemahaman kita terhadap alam semesta dan kehidupan kita yang dipengaruhi oleh astronomi. Selamat datang Firdaus Islamowid, Muhammad Syafiq. Terima kasih masih berserta dengan kami. Kita akan memulakan sekejap lagi tajuk kita pada malam ini. Semua mesti tengah suspend sekarang ni, apa tajuk yang akan saya bentangkan. Okey, kemudian untuk meramaikan perkongsian ini, kami sila share dan forward link fanpage ini kepada para sahabat, kepada para kenalan dan peminat-peminat falak di luar sana. Dan insya-Allah ada banyak rakaman, video dan juga tajuk-tajuk menarik yang terdapat dalam fanpage tersebut. Dan kami turut mendoakan semoga anda semua di luar sana, khususnya para peminat fanpage ini dapat dalam keadaan sihat walafiat, lebih-lebih lagi dalam keadaan kondisi COVID pada situasi saat ini. InsyaAllah mari kita sama-sama berusaha ya dengan sekuat tenaga untuk mematuhi SOP dan juga terus istiqamah berdoa agar Allah Subhanahu Wa Taala segera memulihkan keadaan ini. InsyaAllah. So saya ini pertama kali dalam saya berlive menggunakan pelbagai aplikasi ini. So kalau ada masalah-masalah teknikal, mohon tunjuk ajar dari semua kawan-kawan yang ada di sini. Dan saya orang baru dalam bicara falak ini, sehingga perlu tunjuk ajar daripada anda semua. Okey. So tajuk kita, apakah kita sudah sedia untuk masuk ke tajuk ni? Okey. Baik, saya ada menyiapkan satu presentation yang tidak banyak, tetapi mudah-mudahan ia memberi manfaat bagi kita ya untuk memahami lagi tentang astronomi dan juga apa yang berada di sekeliling kita. Kita tahu bahawa beberapa hari yang lepas dan juga beberapa minggu yang lepas kita digemparkan oleh suatu peristiwa di mana terjadi suatu bunyi dentuman yang begitu kuat, yang kemudian disahkan bahawa dentuman tersebut adalah sebuah meteorit yang jatuh ke yang memasuki atmosfera bumi. Dan sebenarnya sebelum hal itu berlaku, beberapa minggu sebelumnya juga hal yang sama berlaku di Indonesia dan terakhir di Lampung, dan memang batu meteorit itu jatuh di atas rumah orang. Jadi sekarang ni nampaknya tengah musim meteor jatuh. Jadi nampaknya kita kena sedikit menambah pengetahuan kita
mengenai apa yang sebenarnya berlaku di tempat kita akhir-akhir ini. Apakah ada sesuatu yang luar biasa di angkasa luar sana? Alhamdulillah saya dapat bahagian yang terakhir dalam minggu ini. Sebelumnya ada beberapa pakar-pakar lain, utama kita punya Sifu Fala online, yaitu J. Syahrin, yang juga telah membicarakan panjang lebar mengenai meteor dan juga keadaan pada masa itu. Okey, selamat salam Pak Joko, Amirul Hazim. Macam mana program awak di sana? Terima kasih kerana sudah hadir. Mudah-mudahan kita boleh melanjutkan perbincangan kita pada malam ini, insya-Allah. Nak tekan ni ya. So, tajuk kita pada malam ini yang saya pilih adalah tajuk berkenaan dengan potensi angkasa, potensi ancaman daripada angkasa lepas ya. Kita tahu bahawa meteor jatuh ke permukaan bumi itu adalah salah satu daripada hal yang kita perlu kalau dikatakan bersedia-sedia, mungkin batu tu boleh jatuh kat mana saja. Tetapi yang paling penting adalah kita boleh mempersiapkan diri kita. Sebenarnya bumi kita ni dalam macam mana keadaannya dalam menghadapi potensi-potensi ancaman. Dan dalam masa sejam ni, insya-Allah saya akan cuba untuk share sedikit sebanyak apa lagi potensi ancaman yang akan mengganggu ataupun yang membuat huru-hara di muka bumi ini, insya-Allah. Okey, ada gambar alien itu hanya hiasan semata. Baik. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya telah menjadikan langit dengan berbagai macam fungsi ya. Ada banyak ayat-ayat dalam Al-Quran yang bercerita mengenai kegunaan ataupun fungsi-fungsi daripada langit-langit yang diciptakan. Dan boleh jadi dalam beberapa ayat itu boleh bercerita tentang langit-langit yang kita faham, ataupun ada juga yang memahaminya dengan langit-langit yang lebih luas. Dan satu daripada ayat Al-Quran yang saya ambil di sini adalah dialah yang menjadikan bintang-bintang bagi kamu supaya kamu berpedoman kepadanya dalam kegelapan malam di darat dan di laut. Sesungguhnya kami telah menjelaskan tanda-tanda kebesaran kami satu persatu bagi orang yang mengetahui. Maknanya dalam hal ini bintang-bintang pada awalnya diciptakan adalah digunakan untuk menjadikan pedoman di tengah malam ya. Kalau kita pergi ke suatu tempat yang tidak ada pencemaran cahaya, kita akan dapat melihat betapa besar dan agungnya langit malam itu dengan sebanyak-banyak bintang yang bertaburan umpama pasir di tepi pantai. Tapi sayang sekali dengan adanya pencemaran cahaya sekarang ini, cahaya daripada bintang-bintang itu mungkin menjadi redup dan kita tidak dapat melihat lebih banyak bintang, dan hanya mungkin kita akan melihat bintang-bintang yang besar-besar saja. Nah, kalau kita keluar tadi malam, mungkin kita akan melihat satu buruj yang sangat terkenal, yaitu buruj Orion ataupun Belantik, yang begitu populer karena bentuknya dan juga karena kegunaannya yang dahulu digunakan sebagai penganggar arah kiblat ya untuk kita kaum muslimin yang ada di daerah Malaysia ataupun kawasan Nusantara. Okey, jadi kalau kita pergi ke suatu tempat yang begitu bebas daripada pencemaran cahaya, kita akan menikmati betapa indahnya langit malam yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Dan ini mungkin kita susah nak ceritakan benda ini kepada anak-anak sekarang karena mereka semua hidup di perkotaan dan juga kita kurang mengeksplorkan mereka kepada benda-benda ini. Lalu saya ingin lebih spesifik bahawa di dalam permukaan bumi ataupun di dalam bumi ini ada beberapa banyak lapisan, dan salah satu lapisan yang menarik dalam konteks ancaman dari angkasa ini adalah yang kita katakan sebagai bumbung, yaitu yang dalam Al-Quran dikenal sebagai bumbung. Dan kami telah menjadikan langit sebagai bumbung yang terpelihara dan terkawal, sedangkan mereka yang kafir itu berpaling, tidak mematikan tanda-tanda kekuasaan kami yang ada padanya. Jadi walaupun kita ini selalu
diganggu ataupun dihantam oleh banyak unsur daripada luar, ya. Tetapi alhamdulillah bumi telah disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sistem pertahanan semula jadi, ya. Dan dalam hal ini saya mengambil dua contoh sistem pertahanan semula jadi bumi, yaitu adalah lapisan atmosfera dan juga Van Allen belt ataupun dikenal sebagai lingkaran Van Allen, ya. Nanti kita akan melihat satu persatu sebelum kita melihat apa sebenarnya ancaman yang berlaku. Yang pertama yang kita akan lihat adalah tentang atmosfera kita. Kita dapat bernapas, kita dapat menghirup udara, dan kita dapat hidup saat ini kerana kita memiliki sebuah lapisan yang tebal yang dinamakan sebagai atmosfera. Yang tebalnya mungkin hanya 100 km dan kalau apabila kita sudah melebihi daripada 100 km, maknanya kita sudah masuk ke dalam satu limit yang tertentu yang dikatakan sebagai angkasa. Nah, dalam ketebalan itu ada banyak kandungan gas, banyak 78% nitrogen, dan ada 21% oksigen dan 1% gas lain. Tetapi yang luar biasa adalah lapisan atmosfera ini tidak, dia lut sinar, artinya kita tak dapat melihat apa yang sebenarnya berlaku di atas sana. Kita tidak dapat melihat secara visual apa yang sebenarnya berlaku, olakan dan ia tidak dapat dikesan dengan mata kita. Tetapi kita tahu dari secara eksperimen bahawa atmosfera bumi itu memiliki banyak sekali lapisan-lapisan yang tertentu. Dan ini juga diceritakan di dalam Al-Quran dalam beberapa ayat yang menyatakan bahawa kami telah ciptakan bumi dalam langit dalam 7 lapisan dan lain sebagainya yang boleh dirujuk pada pakar-pakar falak yang lain, ya. Jadi atmosfera ini melindungi kehidupan di bumi dengan menyerap pancaran sinar matahari dan dapat memanaskan permukaan. Kemudian dia juga menjadi balance, ya, yaitu kalau kita berada di bulan yang tidak ada atmosfera, ada satu kawasan tu apabila terkena matahari maka siangnya ia akan sangat panas. Tetapi apabila ia berputar ataupun dia berada pada bahagian yang malam ataupun bahagian yang tidak disinari matahari, maka kawasan tersebut akan sangat sejuk dan sangat ekstrim. Nah, dan kita juga tidak perasan bahawa sebenarnya laju bumi kita ini adalah 1670 km per jam. Jadi Anda boleh bayangkan kalau kita hidup tanpa atmosfera, Anda boleh bayangkan kalau Anda naik kereta, lepas tu tingkap itu dibuka dengan laju misalkan 40-50 km sejam, kita akan dapat melihat bagaimana angin yang bertiup dan sehingga kita kadang-kadang tak boleh bertahan. Tapi oleh kerana bumi ini walaupun dalam kelajuan 1670 km per jam, ia sangat laju, ya, kalau dibandingkan dengan yang kita pahami, maka atmosfera inilah yang membuat kita tidak merasa apapun, ya. Dan atmosfera dan gandingan antara atmosfera dan juga graviti itulah yang menyebabkan kita boleh survive dengan sebaik-baiknya. Dan kita menjadi manusia yang dapat hidup dengan selesa di bumi ini. Dan atmosfera ini memiliki beberapa lapisan. Ada yang mengatakan 7 lapisan, ada yang menyatakan 6, dan tetapi pada intinya ia memiliki lapisan-lapisan yang tertentu, ya. Kita hidup di satu lapisan yang dinamakan sebagai troposfera, yang mana kita berada pada ketinggian 0 sampai 12 km. Nampak macam dekat, ya kan? 12 km. Tetapi ini karena ia berada ke atas, maka ia memiliki cabaran tersendiri, ya. Kemudian daripada situ 12 km sampai 50 km stratosfera. Kemudian dari selanjutnya mesosfera, termosfera dan eksosfera. Ada banyak sebenarnya ada banyak pembahasan kalau kita bicara tentang langit ini. Ya, ada yang mengaitkannya dengan atmosfera, ada yang mengaitkannya dengan lapisan yang lain. Jadi itu kita serahkan kepada pihak mufassirin untuk membuat penilaian yang selanjutnya. Tapi yang kita lakukan dari segi saintifik adalah kita tahu bahwa lapisan atmosfera ini ada berlapis-lapis dan memiliki karakter-karakter tertentu. Jadi kita boleh mengetahuinya dari eksperimen dan juga uji kaji yang ada di lab, ya.
Dan setiap atmosfera ini dia memiliki tugas-tugas tertentu. Dia memiliki apa namanya kelebihan ataupun tugas-tugas tertentu yang diberikan ya. Sebagai contoh, troposfera adalah lapisan yang paling bawah, itu digunakan dikhususkan ada untuk di mana cuaca ya berlaku dan lain sebagainya, kehidupan kita berlaku di troposfera. Kemudian untuk bagian stratosfera pula kita akan masuk ke bahagian yang mengandungi ozon. Dan kita tahu ozon ini adalah bahagian yang penting ya untuk mengawal kita punya sekitaran ya. Lalu masuk ke mesosfera, mesosfera inilah lapisan yang khas ya, yang Allah ciptakan untuk mempertahankan bumi daripada dihentam oleh kebanyakan meteorit. Jadi ancaman-ancaman dari angkasa biasanya akan dihalang oleh lapisan mesosfera ini ya. Dan selanjutnya ada termosfera, dan terakhir apabila kita mencapai satu kedudukan tertentu, kita akan masuk ke kawasan mesosfera, termosfera, dan akhirnya kita akan masuk ke eksosfera. Nah, kalau kita lihat dari graf ini, kita nampak bahwa kita boleh hidup ataupun kehidupan manusia itu hanya boleh bertahan di sekitar 20 km mungkin dari sini ya, sekitar segini. Tapi selepas itu kita memerlukan bantuan peralatan tertentu untuk boleh survive. Dan takrifan angkasa ya adalah ketika kita telah mencapai titik lebih daripada 100 km dari permukaan laut. Okey, jadi oleh sebab itu mengapa macam ISS dan juga macam Space Shuttle mereka berada di lapisan yang di atas ini. Okey. Okey, itu tentang lapisan-lapisan. Jadi kita boleh lihat betapa banyak lapisan yang kita tak nampak sebenarnya, yang kita tidak boleh melihatnya secara baik itu berwarna ataupun tidak, tetapi kita tak boleh melihat, tetapi itulah yang berlaku di angkasa sana. Selain itu, atmosfera juga adalah sebuah lapisan yang sangat penting, kerana pada masa yang sama sinaran-sinaran daripada luar, sinaran kosmik dan pancaran yang kuat yang boleh membunuh kehidupan itu tidak boleh masuk ke dalam atmosfera kita. Hanya dua saja. Kalau kita belajar gelombang elektromagnetik, ada lebih 7 jenis gelombang elektromagnetik, dan hanya dua saja yang dibenarkan masuk ke dalam permukaan bumi, yaitu jenis visible light ataupun Caesar light, cahaya nampak, dan juga radio. Sedangkan untuk gamma ray, X-ray, ultraviolet, dan juga infrared, mungkin juga long wavelength radio waves juga di block. Jadi artinya hanya dua saja yang diberi akses untuk masuk oleh Allah Subhanahu Wa Taala agar boleh kita hidup dengan tenang. Jadi bayangkan kalau gamma ray, X-ray, ultraviolet ini masuk ke dalam permukaan bumi, mungkin kita tak boleh survive ya, karena itu sebabnya atmosfera ini amat penting. Kita boleh lihat misalkan ketika atmosfera kita sedang menghadapi masalah ya, lapisan ozon kita menghadapi masalah, kita tahu tingkat penyakit kanser kulit ya berlaku di daerah Amerika Utara disebabkan oleh cahaya ultraviolet yang masuk melebihi apa yang telah yang sepatutnya itu ya. Jadi oleh sebab itu mengapa hal ini sangat penting. Dan kalau kita bicara dari segi astronomi pula, kita mungkin kenal lagu yang biasa dinyanyikan oleh para anak-anak kita ya, itu Twinkle Twinkle Little Star, How I Wonder What You Are, something like that. Ada siapa yang boleh nyanyi? Okey, sebenarnya untuk orang ataupun untuk ahli astronomi ataupun ahli falak, sebenarnya mereka tidak mengharapkan bintang-bintang itu bertwinkle ataupun berkelip-kelip, kerana sebenarnya
kita mengharapkan satu sinaran yang selanjar ya, sinaran yang straight daripada bintang sehingga sinaran itu tidak terkurang ya, tidak dikurangi intensitinya. Memang betul-betul kita mendapat maklumat daripada intensiti bintang tersebut. Namun disebabkan adanya lapisan atmosfera tadi, maka ada yang bergerak ke kiri, lapisan tersebut ada yang bergerak ke kanan dan lain sebagainya. Akhirnya bintang-bintang yang sinaran bintang-bintang yang masuk ke atmosfera akan terkesan berkelip-kelip, dan itulah yang menyebabkan mengapa bintang-bintang yang jaraknya jauh itu cenderung lebih berkelip-kelip, dan inilah yang sebenarnya diselesaikan oleh ahli astronomi, yaitu dengan menghantar sebuah sebuah satelit yang kita kenali sebagai Hubble Space Telescope ya, dan di situ dan rasanya tahun lepas ke 2 tahun lepas yang dia sudah selesai masanya, dan kita akan menunggu yang baru ya, satelit yang baru. Nah, itu sebenarnya awalnya adalah dikirim ke angkasa adalah untuk mengurangi ataupun untuk menghilangkan kesan daripada atmospheric turbulence. Tapi untuk menghantar sebuah teleskop yang begitu besar dan juga penyelenggaraannya cukup mahal, maka kemudian para ahli astronomi memikirkan jalan bagaimana supaya atmospheric turbulence ini dapat dikurangi ataupun dapat dihilangkan. Kalaupun tidak dapat dihilangkan sama sekali, minimum kita boleh menguranginya dengan serendah mungkin. Jadi kita lihat di sini bahwa apabila mengapa itu penting ya, karena kalau kita melihat pada gambar ataupun pada corak di sini, kita nampak hanya ada satu saja sumber ataupun point source-nya, itu bintang itu nampak satu ya. Tetapi kalau kita sebenarnya realitinya adalah kalau tidak ada atmosfera, bintang-bintang ini sebenarnya ada dua. Nah, jadi mengapa atmosfera ini ahli astronomi berusaha ya dengan engineer segala, mereka berusaha untuk menguraikan ataupun membuat agar dua bintang ini terpisah ya, yang penting. Karena data daripada dua bintang ini mungkin saja adalah data-data yang sangat penting bagi penyelidikan. Lalu yang kedua adalah sistem pertahanan bumi yang juga sangat penting adalah Van Allen belt ataupun kita panggil sebagai lingkaran Van Allen, yang ini lebih tinggi dibandingkan dengan atmosfera, dan itu adalah zon lapisan jarah bercas bertenaga tinggi yang berada di sekeliling bumi yang dibentuk oleh dan magnet bumi ya, yang ditemukan oleh Van Allen pada tahun 1958. Dan ia lebih tinggi, dia berada pada 1000 km sampai 60.000 km di atas permukaan bumi. Dan dia punya tugas adalah memerangkap elektron dan proton yang datang dari angin surya dan sinaran kosmik lain. So kita nampak di sini selain atmosfera, kita dapat melihat ada satu lagi lapisan yang sangat tebal ya, yang mana kita juga dilindungi, yang dipanggil sebagai Van Allen belt. Oleh sebab itu kita boleh kita boleh selamat ya daripada ancaman daripada sinar-sinar kosmik. Baik. So kita masuk ke dalam ancaman yang pertama. Yang pertama adalah asteroid. Asteroid ini dah popular lah. Ya, kita tahu asteroid itu kat mana? Asteroid dekat mana? Asteroid ini dia punya tempat khas ya di sistem surya kita. Asteroid itu berada di antara planet Mars dan Jupiter ya. Dia di antara dua itu. Ada teori yang mengatakan bahwa asteroid belt ni ataupun asteroid ini berasal daripada serpihan-serpihan ketika waktu awal-awal planet-planet terbentuk, mereka terpusat di bahagian antara Mars dan Jupiter, dan dia memiliki size yang ada yang kecil, ada yang besar ya, ada yang mungkin yang 100 km pun ada ya. Dan dia sangat banyak dan mereka saling bertabrakan ya, saling
clash each other, dan clash itulah yang menakutkan. Karena apabila ia clash, mungkin saja dari hasil itu dia boleh terlepas daripada gravitinya dan akhirnya masuk ke dalam graviti yang lain. So kita tahu bahwa dan menurut sejarah ya, ada beberapa asteroid yang telah jatuh ke permukaan bumi. Yang kita tahu yang pertama saiz yang medium itu pada tahun 1908 di Tunguska, Siberia. Ketika ia jatuh pada tahun 1908 itu, kita tahu dia punya luas cukup besar ya, dengan kelajuan hampir kelajuan sekitar 40.000 mile per hour dengan diameter sebesar 100 meter. Dan kita boleh tahu banyak sekali kawasan itu kawasan hutan. Jadi ketika dia jatuh tuh banyak sekali pohon ataupun pepohonan yang hancur, dan juga banyak sekali hewan-hewan yang telah mati. Tetapi kita beruntung pada masa itu karena jatuhnya asteroid itu ia jauh daripada habitat manusia. Ada satu lagi asteroid yang paling besar yang mungkin ini berlaku pada zaman dinosaur, yaitu yang kita kenal di Meksiko, Chicxulub, macam itulah ya. Ia berlaku di Meksiko. Kalau kita lihat ada satu saiz kawah yang sangat besar di semenanjung Yucatan ya, kalau tak silap saya, di daerah Meksiko, di mana ada bukan saki baki ya, maknanya ada kesan sebuah asteroid yang cukup besar yang menghentam bumi pada waktu itu. Dianggarkan besarnya adalah 6 km dengan mass ataupun jisim sekitar 1 triliun ton, dan mempunyai laju sekitar 40 mile per hour. Dan di sini saintis berspekulasi ataupun mencadangkan bahwa inilah yang mungkin telah menyebabkan dinosaur telah mati pada waktu itu karena keadaan yang sangat dahsyat ya. Kalau kita lihat apabila asteroid ini melanggar bumi, maka ia tidak hanya kesan pelanggaran itu, tetapi juga jangan lupa banyak sekali yang jatuh daripada langit ya, termasuk bola-bola api yang boleh membakar hutan dan lain sebagainya, sehingga pada waktu itu saintis mencadangkan bahwa bumi dalam keadaan yang sangat gelap sehingga cahaya matahari tidak dapat masuk. Apabila cahaya matahari tidak dapat masuk, artinya tumbuh-tumbuhan pada masa itu tidak dapat berfotosintesis, dan akhirnya ketika fotosintesis tidak dapat dilakukan, maka hewan-hewan ataupun dinosaur yang hidup berdasarkan kepada itu tidak dapat makan, dan akhirnya mereka of course akan mati. Dan apabila hewan-hewan yang makan dedaunan ataupun makan rumput dan pohon itu telah mati, maka yang makan pula, karnivor pula, akan mati juga. Jadi inilah yang berlaku beberapa juta tahun yang lalu, dan ini apakah ini akan berlaku lagi kita tidak tahu ya, wallahu alam. Yang kedua adalah ancaman meteoroid. Ini kita baru saja mengalami ini beberapa hari yang lalu atau beberapa minggu yang lalu. Ada beberapa istilah, tetapi sebelum dia masuk ke dalam bumi, istilah yang dipakai adalah meteoroid, ataupun kita panggil small atau fragment of the asteroid ya, asteroid yang keluar daripada gravitinya, dan graviti yang ada di di belt tadi itu ya, antara Marih dan Jupiter ya, asteroid belt, dan akhirnya dia dapat masuk ke graviti, terperangkap oleh graviti bumi, dan akhirnya lama kelamaan ia menjadi small asteroid, dan akhirnya kita tahu bahwa meteorit ini lama kelamaan akan jatuh ke permukaan bumi. Nah, ketika ia berada di angkasa, istilah yang dipakai adalah meteoroid. Ketika dia masuk ke dalam atmosfera dan terbakar, kita panggil sebagai meteor. Dan dalam case meteor ini ada beberapa juga istilah lain. Apabila ia terlalu terang, kita panggil sebagai fireball. Dan kalau fireball lah.
Kemudian kalau yang cahaya terang dan menghasilkan bunyi yang kuat itu kita panggil bolide. Dan kita tahu di daerah Sabah ya, tak silap saya, itu telah ada satu bolide yang kita tahu telah terjadi. Hanya saja kita tidak tahu dia jatuh di bahagian mana. Ini berbeza dengan yang di Indonesia, di Lampung, mereka mendengar juga dan akhirnya bolide tersebut dapat dipastikan di mana posisinya. Kemudian apabila meteor itu jatuh ke terselam, artinya awalnya meteorit ini besar, ketika dia lalu di atmosfera dia terbakar dan akhirnya hanya saki-baki saja yang akan sampai ataupun mampu untuk mencapai permukaan bumi dan yang kita kenal sebagai meteorit. Nah, dan meteorit ini batu, dan batu ini ada 3 jenis, yaitu batu yang memang iron ataupun besi ya, berdasarkan besi dan batu meteorit batunya, dan juga gabungan kedua-duanya. Nah, meteorit ini mahal katanya lah, dan dia sangat jarang ya untuk kita temukan. Tapi ada banyak kolektor meteorit yang tersebar di seluruh dunia. Dan inilah yang kemudian kita lihat. Syafiq kata sisa-sisa yang tinggalkan komet pun dipanggil meteorit. Okey, betul. Jadi as long as dia masih berada di luar dalam skala yang kecil, terima kasih Syafiq, dia boleh masih dalam istilah meteorit ya. Nah, dalam kes meteoroid ni, ketika masuk dia, ada satu peristiwa yang sangat terkenal. Kerana apa terkenal? Kerana orang dah banyak guna dashcam ya, udah ada banyak CCTV, maka mereka dapat merakam kejadian ataupun peristiwa masuknya meteoroid ni ke dalam lapisan atmosfera menjadi meteor. Dan selanjutnya, yang best tu, kita dapat kesan di mana dia jatuh. Jadi meteor itu telah jatuh dan dianggarkan saiznya adalah ketika dia masuk sekitar ketika dia sampai ke permukaan tanah itu sekitar 18 meter, tapi berarti sebelum dia masuk itu dia jauh lebih besar. Ya. Okey, saya dah cakap panjang ni. Ada clear tak saya punya suara ni? Dengan visual. Saya harap tak ada masalah ya. InsyaAllah. Dan sekali lagi kita beruntung kerana walaupun dia besar, ia jatuh di kawasan yang bisa dikatakan jauh daripada tempat tinggal manusia, sehingga tidak memberi kesan yang sangat teruk ya. Tetapi kita boleh bayangkan kalau siapa-siapa yang berminat itu boleh buat YouTube, sila tulis kat YouTube tu Selvaging Meteorite. Nanti ada beberapa video yang boleh dilihat ya, betapa kuatnya asteroid itu meteorit itu masuk ke dalam bumi. Dan sonic boom itulah yang membuat cermin-cermin di rumah dan juga di apartmen, di kereta hancur lebur. Dan bagi sesiapa yang berada berdekatan memang akan kena luka. Lalu ancaman yang keempat adalah komet. Komet mungkin satu ancaman yang mungkin jarang-jarang kita dengar ya. Tetapi saya ingin menarik perhatian para anda semua bahawa komet ini bukan berasal dari kawasan yang berdekatan dengan asteroid belt. Ia berasal daripada dia seorang pengembara, dia objek yang pengembaranya sangat jauh ya. Dia berada di luar sistem Suria ya, yang kita kenali sebagai Kuiper Belt ataupun Oort cloud ya. Nah, mereka berasal daripada tempat yang jauh ini. Nah, ketika komet itu masuk ke kawasan, bagi contoh kawasan yang ada planet, maka ia akan ditarik oleh graviti planet tersebut. Nah, kenapa saya masukkan komet dalam salah satu list ancaman kepada bumi adalah ketika kita mesti ingat peristiwa ini. Ya. Ini adalah peristiwa yang berlaku pada tahun 1994 ya, yaitu sebuah komet yang dinamakan sebagai Shoemaker-Levy 9
Ada yang baru lahir ke 94? Ya, saya masa tu masih sekolah menengah ya. Tapi ini adalah sebuah saya masih ingat masa tu kita melihat peristiwa ni live di Planetarium Negara, ya, bagaimana sebuah komet yang awalnya memang tidak ada tanda-tanda ia akan menghentam satu planet yang dinamakan Jupiter, tetapi lama kelamaan setelah dibuat perhitungan semula, maka dapat dikenal pasti bahawa komet tersebut akan menghantam ataupun akan masuk ke dalam orbit planet Jupiter. So apa yang berlaku adalah pada waktu itu ini adalah sebuah event astronomi yang spektakular, ya. Ketika itu semua orang menunggu apa yang berlaku kepada komet Shoemaker-Levy ini. Dan awalnya dia satu ketul yang besar, satu atau dua ketul yang besar. Tetapi lama kelamaan ketika mendekati planet Jupiter atau Mustari, disebabkan oleh daya graviti yang kuat, akhirnya komet ini kemudian terurai, ya, ataupun membentuk beberapa segmen dan akhirnya masuk ke ataupun menghentam planet Mustari dengan dahsyatnya. Kalau kita bandingkan planet Mustari yang sangat besar, yang sangat luar biasa dia punya size tu dibandingkan dengan bumi, kita boleh bandingkan kesan daripada hentaman tersebut kita boleh bayangkan besar dibandingkan dengan saiz bumi kita. Ya, amat besar dan sangat luar biasa. Nah, inilah sebabnya mengapa kita juga harus berwaspada, ya, kenapa dengan komet, karena mungkin saja komet-komet yang sekarang ni berada jauh dari kita disebabkan oleh kedudukan tertentu, ketidakseimbangan graviti tertentu, maka akan memberi kesan ataupun mengganggu atau masuk kepada laluan lain. Oh, di sini ada kita punya bos lah, minta tunjuk aja, Bro Syahrin Ahmad. Terima kasih kerana mengikuti. Ya, kalau ada apa-apa, ada kawan-kawan yang punya maklumat lebih baik, ya, boleh share dekat sini. Kita boleh berdiskusi. Mudah-mudahan kita boleh mendapat sesuatu yang bermanfaat pada malam ini, insya-Allah. Itulah, Sifu dah masuk ni agak hati-hati sikit. Terima kasih Zuan. Baik, ini kita ingatkan lagi bahawa komet adalah suatu pengembara, ya. Dia bukan seperti asteroid, ya, yang memiliki yang mengandungi batu dan berbahan besi dan lain sebagainya, tetapi komet ini lebih kepada snowball, ya, ataupun dust, lebih banyaklah kandungannya, walaupun ada batu tapi tidak sebanyak yang di asteroid. Dan apabila ia mendekati matahari, maka ais tersebut akan memanjang ataupun akan menyebabkan adanya ekor, ya. Itu sebabnya kalau di Jawa namanya bintang berekor. Kalau yang tinggal dekat Jawa lah. Karena ada satu satu ekor yang sangat panjang di belakang. Ya. Thank you. Lagi cerah ya, Bang Syahrin. Okey, ancaman yang kelima. Nah, ini juga ancaman juga kepada kita, ya. Suka tak suka, kita ni kalau berada di angkasa, kalau kita di atas permukaan bumi, kita harus bersedia dengan ancaman-ancaman yang berasal dari langit yang tidak diketahui, iaitu sampah dan serpihan satelit. Seperti mana yang kita tahu, mungkin tak nampak dekat atas sana ada banyak sisa kibaki ataupun space debris ataupun space junk yang sengaja atau tidak sengaja terlepas, ya. Oleh sebab itu kita tahu banyak satelit-satelit di atas sana yang sudah habis masanya dan dia tidak dijatuhkan ataupun dia hanya berada di sana terawang-awang menunggu masa untuk jatuh. Nah, itu adalah sebuah cabaran juga, karena semakin lama semakin banyak negara yang menghantar satelit, yang menghantar roket ke angkasa, dan akhirnya ketika sudah selesai misinya, mereka meninggalkannya di sana, ya. Karena untuk menurunkannya pun satu bukan hanya masalah pengetahuan teknologi, tapi juga kosnya yang tinggi. Oleh karena itu
banyak sekali space debris yang yang dibiarkan di sana. Dan kita lihat salah satu contoh ya yang saya boleh share adalah ini tahun berapa ya? Ada yang tahu tak nih? Saya rasa tahun 2010 ke 2012 nih. Ada satu Tiangong. Kalau kita masih ingat Tiangong satelit ya, satelit dari negara China ya, yang dilancarkan pada tahun 2011 itu telah habis misinya, dan ketika telah habis misinya maka ia ia kemudian diturunkan ataupun dijatuhkan ke permukaan bumi. Tetapi pada masa itu kita masih ingat ada seseorang yang menjangka bahwa kemungkinan besar Saki-Baki satelit Tiangong ini akan masuk ke kawasan di Malaysia, dan pada masa itu saya masih ingat, masih heboh lah masa itu, sebab semua orang pun nak merasa bahwa mungkin dia akan jatuh di atas tanah atau rumah kita. Tetapi alhamdulillah kejadian tidak berlaku. Tiangong habis bersepai di angkasa, dan memang biasanya kalau yang satelit-satelit yang dimiliki oleh negara-negara negara-negara yang punya komitmen ya untuk menurunkannya, biasanya mereka sudah menyiapkan sebuah sistem sehingga satelit tersebut boleh terhempas di lautan ya, gitu. Ini adalah contoh-contoh Saki-Baki pada serpihan yang masuk. Ya, kita nampak di sini ada macam-macam lah ya. Dan itu kalau jatuh di atas kepala ataupun di atas rumah kita, boleh bayangkan lah ya berapa besar kos dan berapa banyak mungkin kehilangan harta benda dan juga nyawa manusia. Oke, apa yang perlu kita buat untuk ancaman yang jenis ini? Ancaman jenis meteor, ancaman jenis komet, ancaman jenis asteroid ya, dan juga space debris. Yang pertama adalah apabila kita kena tahu size-nya dulu. Kalau size-nya itu kecil, mungkin kita boleh hindari daripada melihat ataupun berada di dekat jendela. Tetapi pada masa yang sama kita kena ingat bahwa size serpihan-serpihan yang kecil nih biasanya tidak dapat dikesan ya oleh satelit. Kemudian untuk size yang medium, lebih kurang 10 kilo atau 20 ke atas ya, kita akan memonitor ya secara monitor the sky with a wide angle telescope. Kita akan melihat wide angle telescope ya, dan kita boleh detect untuk size asteroid yang sebesar Tunguska. Dan kalau ia sangat besar, maka ia boleh dikesan lebih awal ya. Baik. Dan apa yang penting ya pada masa ini, yang itu kita mesti kita mesti tahu bahwa kita mesti ada early detection. Jadi sebelum sebuah asteroid ataupun benda-benda dari angkasa ini masuk ke dalam permukaan bumi atau atmosfera, kita mesti ada satu sistem detection yang awal. Karena apabila kita sudah tahu lebih awal, kita boleh melakukan persediaan yang secukupnya. Oleh sebab itu perkembangan teknologi yang penting sekarang ini sedang marak ya, yaitu development of new technology camera sensor. Kita tahu ada teleskop-teleskop yang berkelajuan, teleskop-teleskop yang boleh track dengan laju ya, itu kemudian membangun lebih banyak satelit untuk melakukan studi ya, ataupun melakukan penelitian terhadap objek-objek yang dijangka akan masuk ke bumi. Karena kalau kita nak buat kalau kita nak buat satu penyelesaian terhadap satu objek, kita mesti tahu objek itu terbuat dari apa dulu ya. Dan of course kalau ianya melibatkan besar ya, kita akan melakukan plan evakuasi nasional atau kebangsaan, mesti ada. Kalau misalnya ada sebuah asteroid datang kepada satu negara, kita mesti negara tersebut mesti mengambil langkah bagaimana supaya negara tersebut ataupun penduduknya dapat dapat diselamatkan sebanyak-banyaknya. Oke, nah disinilah saya katakan bahwa penting untuk para profesional dan amateur astronomer untuk berganding bahu bekerjasama, karena
biasanya kalau profesional astronomer seperti mana yang kita tahu, mereka hanya fokus pada satu objek ya tertentu ya, dan tetapi amateur astronomer inilah yang punya lebih banyak kesempatan untuk melakukan tracking dan lain sebagainya, sehingga apabila mereka sudah confirm adanya perubahan pada satu objek-objek tertentu yang mereka lihat dicerap di langit, bagi contoh, mereka boleh melaporkan ini kepada pihak-pihak yang berwajib ya, terutama di kalau ia berkenaan dengan Near Earth Object Program, maka ia akan dia akan boleh dimasukkan di dalam NASA punya NEO program yang boleh kita ikuti. Oke. Dan salah satu kemajuan terbesar ya sebelum kita melakukan ini adalah betul kolaborasi itu penting ya. Kita harus kerjasama supaya semua yang kita dapatkan di angkasa itu boleh kita lakukan secara bersama-sama. Itu namanya sinergi. Betul, Bang Syahrin ya. Oke. Kita sudah ada pengalaman ya mengejar komet ataupun asteroid. Ya, ada beberapa sistem ataupun ada beberapa projek ya yang dilakukan di luar negara. Mereka tidak menunggu asteroid ataupun komet datang, tetapi mereka mengejar. Karena kita nak tahu apa yang sebenarnya penting ya. Kalau kita nak buat suatu senjata, kita nak buat apa dengan komet ini. Antaranya yang terkenal itu adalah Rosetta ya. Kalau kita ingat Rosetta pada tahun 2014 dia 2014 dia dengan satu lander namanya Philae ya. Mereka dia buat perjalanan yang amat panjang, dan akhirnya ketika sampai di situ kita boleh nampak sebenarnya apa kandungan yang ada pada asteroid ataupun komet tersebut. Yang terbaru ikut Itokawa Campbell, yaitu ada Hayabusa. Ini pun juga dari Jepun ya. Mereka juga melakukan hal yang sama. Oke. So, ini boleh dicontohkan ya apa yang boleh dibuat. So, ada beberapa option lah kalau misalnya ada benda-benda itu jatuh. Tapi ingat, semua yang jatuh itu mesti diketahui dulu size-nya. Dan biasanya size yang kecil-kecil itu tidak akan dapat dapat dicerap dengan cepat. Karena ya dia tidak seperti yang besar. Kalau yang besar ini biasanya kita ada masa untuk belajar dan mempelajari apa kandungannya, dan itu sangat penting. Kita boleh tengoklah beberapa filem. Tetapi yang menariknya adalah United States ya, Amerika telah menubuhkan satu Space Force ya, angkatan angkasa di bawah Department of Air Force, yang mana pada tahun lepas mereka telah menyiapkan ini untuk sekiranya ada hal-hal ataupun ada serangan ataupun ancaman daripada angkasa, mereka akan coba untuk mempertahankan bumi. Macam itulah kira-kira. Tapi baru Amerika Serikat saja yang melakukan ini, belum ada lagi yang lain mungkin, ataupun ada yang lain cuma mereka tidak mau publishkan kepada yang lain. Oke, selanjutnya adalah kalau kita tengok tadi, kebanyakannya itu berasal daripada batu-batu ya, baik itu serpihan, komet dan lain sebagainya. Ada lagi yang juga amat kita risaukan, dan dia tidak pernah memberitahu kita bila dan bagaimana, tetapi yang jelas ia memberikan kesan yang amat besar kepada bumi. Ini mungkin beberapa hari yang lalu Bro Syahrin telah berkongsi sedikit sebanyak ya, yaitu adalah kedinamikan matahari ya. Jadi matahari ini adalah sebuah bola gas ataupun bola yang sangat dinamik ya. Dia memiliki lapisan-lapisan tertentu yang tidak sekata, ia bukan seperti bumi yang just macam tu. Dia tidak memiliki, dia bola gas, sehingga mungkin saja yang di atasnya berputar arah lain, yang bawah yang di tengah di khatulistiwanya berputar arah lain, dan di bawahnya berputar arah lain. Dan lapisan-lapisan ini ternyata memiliki aktiviti-aktiviti tertentu. Nah, aktiviti-aktiviti tertentu inilah yang kita harus paham, yang kita harus tahu. Karena apabila kita memahami ya, kita akan bersedia. Lapisan yang paling utama yang kita boleh nampak adalah lapisan lapisan fotosfera.
Fotosfera ini yang lapisan yang kita boleh nampak dengan kalau kita ada teleskop, ya kita ada filter, dan kita boleh nampak apa yang berlaku di permukaan matahari. Biasanya apa yang berlaku di tompok-tompok matahari dan lain sebagainya. Nah, ini adalah lapisan fotosfera. Tapi jangan lupa bahwa itu yang kita nampak dengan mata yang di sini, ya, dengan teleskop. Kita tahu bahwa matahari ini juga sebenarnya memiliki panjang gelombang yang berbeza, sehingga ada satu satelit yang khas dibina untuk mencerap matahari namanya SOHO. Ya, kalau kita buka websitenya SOHO, kita akan melihat lebih kurang 12 ya filter ya di SOHO itu untuk melihat apa yang berlaku di matahari pada masa yang sama dengan panjang gelombang yang berbeza-beza. Nah, kalau kita melihat di sini misalkan, ini adalah pandangan untuk biasanya kalau ke teleskop menggunakan filter apa nih, beta warna kuning. Ini kita akan nampak, yang ini, kita akan nampak seperti hanya beberapa ketul tompok matahari, ya. Tetapi apabila kita kita melihat dengan filter yang lain, ternyata ia berlaku sesuatu yang luar biasa. Kita nampak di sini. Ya, ini adalah lapisan yang sangat suatu fenomena yang harus kita tahu apa yang berlaku di situ. Nah, seperti mana yang telah disebutkan bahwa tahun ini adalah bermulanya kembali sunspot ataupun bilangan sunspot. Jadi kita rasa dah lama dah kita tak tengok sunspot ni banyak-banyak seperti ini. Kebanyakannya kita akan nampak permukaan matahari ini apabila kita menggunakan teleskop, mesti ada filter, ya. Jangan tengok matahari directly, itu boleh menghilangkan mata Anda, ya. Oleh sebab itu kita mesti melihatnya dengan filter yang baik, ya, filter yang memang tidak rosak, ya. Dan kita akan nampak ada banyak sunspot di sini. Lalu di bahagian kromosfera pula ada bahagian kromosfera ada yang namanya sebagai prominence. Nah, prominence ini tak nampak kalau kita menggunakan filter yang seperti ini, ya, betul filter biasa. Kita menggunakan apa yang dipanggil sebagai H-alpha filter. Dalam H-alpha filter ini kita boleh nampak lah kalau flare, ya, solar flare. Dan kalau kita bayangkan bumi kita hanya sebesar ini dibandingkan dengan flare yang sangat dahsyat ini. Oleh sebab itu, mengapa kita mesti berhati-hati agar kita tidak berada pada laluan flare ini, ya. Kitaran 25. Ya, betul. Kitaran 25, Syafiq. Terima kasih. Okey, dan selain daripada prominence ini juga terjadi yang dinamakan sebagai coronal mass ejection, ya, yang lebih ekstrim lagi dibandingkan dengan solar flare tadi. Dan itu yang sangat menakutkan. Ini berlaku pada tahun 1859, ya. Saya ingin rewind balik bahwa pada masa itu si Pakcik Richard ni, Carrington, dia melihat ada sesuatu yang aneh di observatorinya. 1859 dia ada observatory. Okey. So dan apa yang dia dapati adalah adanya anomali, ya, dalam kondisi baik itu di langit, ya. Kita nampak bahwa langit pada masa itu di tempatnya pada tahun 1859 itu berwarna yang agak aneh. Tetapi semua itu direkod, ya. Magnetic field juga direkod. Akhirnya mereka mendapati apa yang berlaku. Karena mereka pada masa itu tidak punya teknologi yang sangat canggih. Mereka merekodkan hal ini dan akhirnya setelah hal itu beberapa tahun kemudian barulah kita tahu bahwa ada sebuah peristiwa di permukaan matahari yang sangat dahsyat, ya. Dan itu sangat oleh karena pada itu orang tak guna handphone lagi, orang tak guna elektrik banyak, so tidak ada kesan yang terlalu ekstrim. Tapi apa yang berlaku pada bulan March pada tahun 1989, ada Quebec event di mana terjadi solar storm yang menghentam bumi, dan disebabkan oleh itu banyak sekali grid power atau penjana kuasa yang rosak. Dan bayangkan negara sehebat Kanada itu boleh dihentam oleh solar storm tanpa ada pemberitahuan awal, ya, sebelum tanpa ada makluman awal. Kita nampak di sini apa yang berlaku adalah semua
apa namanya, electric power untuk 9 jam, Hydro-Quebec losses electric power untuk 9 jam. Jadi bayangkan pada tahun 1989, masa itu dah canggih lah ya, manusia dah sampai ke angkasa, tapi pada masa itu kita tak boleh nak meramal bahwa ada sebuah kejadian storm storm di apa namanya, di angkasa sana, sehingga pada waktu itu Quebec kehilangan power untuk electricity. Jadi bayangkan kalau zaman sekarang ini kehidupan kita sangat bergantung pada electricity ya. Terutama kita tahu hospital memerlukan electricity, kita tahu bank memerlukan electricity, kita tahu banyaklah sekarang ini bergantung pada electricity. Oleh kerana itu kejadian ini amat merugikan kepada sebuah negara. Okey, amat merugikan bagi sebuah negara, sehingga kemudian ini diambil iktibar oleh banyak negara-negara maju untuk membuat penyelidikan ya tentang matahari dan solar solar activity ini, untuk melindungi ya negara-negaranya daripada, paling tidak adalah untuk memastikan ketika event itu berlaku, banyak sistem yang menggunakan electricity itu boleh diselamatkan ya. Tidak hanya pada tahun 1989, ini juga berlaku Halloween storm ya pada tahun 2003 ya. Ini berlaku di New York. Jadi boleh bayangkan ya betapa ia berlaku di kawasan-kawasan yang memiliki latitude tinggi ya. Karena ini mereka harus lebih berwaspada, mereka harus lebih berhati-hati. Dan cuaca angkasa adalah sesuatu yang amat penting saat ini. Jadi tidak semua negara memiliki potensi, dan negara-negara seperti negara-negara di kawasan Asia Tenggara, terutama Malaysia, Indonesia dan kawasan-kawasan Thailand, itu memiliki potensi karena kita dapat melihat matahari hampir ke setiap tahun ya dengan baik. Artinya kita boleh melakukan research tentang aktiviti matahari ini dengan sangat-sangat detail ya. Oleh sebab itu apa yang berlaku pada bayangkanlah kalau kita misalkan tengah berada, semua peralatan yang ada sekarang ini menggunakan elektromagnetik ya, handphone kita GPS kita. Bayangkan kalau di angkasa sana tiba-tiba terjadi badai ataupun solar storm, apa yang berlaku adalah mungkin GPS akan kehilangan, kita akan kehilangan arah untuk beberapa second, dan itu boleh menyebabkan pertembungan ya di antara kapal ataupun pesawat dan lain sebagainya, sehingga hal-hal itu semua mesti kita cuba untuk hindari. Kemudian banyak juga satelit-satelit yang mungkin rosak ya disebabkan oleh geomagnetic storm dan lain sebagainya. Oleh sebab itu inilah ancaman-ancaman reality yang kita perlu hadapi. Adakah kita akan terkesan oleh itu? Nampaknya kita mungkin agak sedikit saja selamat, tetapi ia tidak menjamin keselamatan secara umum, karena walaupun misalkan yang berlaku di Amerika ataupun di latitude utara, sistem-sistem yang lain turut serta memberi kesan kepada kehidupan kita yang ada di Malaysia ataupun di negara-negara Khatulistiwa. Oke, jadi pada malam ini itu saja, itulah lebih kurang saya punya perkongsian, dan kita boleh melihat untuk cuaca angkasa ini, boleh saya rekomenkan untuk melihat weather.com ya, spaceweather.com, sehingga kita boleh melihat kat situ apa yang sebenarnya berlaku ya. Matahari setiap hari boleh dilihat di situ di bilangannya, insyaallah. Oke. So ada soalan? Kalau ada soalan jangan susah-susah ya. Bang, para guru-guru palak tolong bantu sifu-sifu. Nah.
Terima kasih telah hilang. Okey. Baik. Okey. Ya, terima kasih Puan Farhana, spaceweather.com. Okey. Baik. Itu boleh siapa-siapa ahli falak yang ataupun astronomi yang berminat ataupun amateur astronomer yang berminat untuk tahu apa yang berlaku pada kawasan langit kita pada setiap hari, matahari terutama, kita boleh melakukan tinjauan ya dengan menggunakan melihat pada spaceweather.com ya. Ya, di situ. Oh ya. Waduh mak, alah Sifu tanyalah. Apakah saya cuba. Ini pertanyaan yang sangat menarik. Teneng. Sekarang saya dah boleh buat macam ni. Apakah jenis sumbangan amatur boleh dibuat dalam kajian solar storm ini? Itu dia soalan cepuk mas. Okey, di sini ada pakar-pakar lain mungkin boleh memberi jawapan kepada jenis sumbangan. Kita tahu bahawa kajian solar storm ini ia berlaku setiap hari ya. Dia datanya tu berlaku setiap hari. Dan kalau kita buka di Soho, dulu saya pernah ikut satu bengkel yang dibuat oleh angkasa ketika itu, namanya apa ya Farah? Ya, ada satu bengkel yang mana kita mengambil data-data daripada satelit ya. Data-data dari satelit, pada waktu itu ada beberapa satelit yang kita ambil dan data-data itu kemudian kita kaji. Jadi sebenarnya kalau kita berminat untuk mengkaji tentang solar storm ini, ada banyak database ataupun data yang dibekalkan. Macam Soho membekalkan data, tapi tak semua orang saintis itu tak semua jadi kaji. Jadi dari situ sebenarnya kita dah boleh ambil data-data yang ada di situ untuk melakukan semacam analisis ya. Tentunya itu boleh dibuat dengan programming yang ilmu programming yang biasanya dimiliki oleh kebanyakan amatur ya. Mereka boleh melakukan perbandingan image dan lain sebagainya. Ya, di sini juga ada pakar matahari ya, Tuan William Chin, terima kasih. Buat terus cerapan matahari. Okey, buat terus cerapan matahari guna share. Ya. Ya, buat terus cerapan matahari lebih baik guna Shalpa atau CIK. Okey. Memang itu yang terbaik, tetapi kita kena untuk mendapatkan data yang bagus, kita mesti kita mesti berusaha berlatih, di samping memiliki selain skill, kita juga mesti dibekalkan oleh instrumen yang bagus juga ya. Okey, Shalpa tu yang murah tu rasanya tak murah sangat kot. Tapi kebanyakan balai cerap di Malaysia punya Shalpa yang saiz kecil. Tak salah tu, betul lah tu. Okey, ni ada satu idea yang bagus ni. Ini pakar-pakar solar ni baru muncul ni. Boleh sumbangannya adalah boleh bantu rekod bilangan tombol matahari. Rekod-rekod ini disimpan dalam SADC dan masih digunakan hingga hari ini. Mereka memang kumpulkan dari banyak pemerhati amatur dari samping program. Terima kasih telah membantu saya dalam melengkapi jawapan Sifu Syahrin Ahmad. Okey, tak apa. Mungkin ada lagi. Ni kawan-kawan juga ni. So ya, jadi memang sebenarnya kalau kalau kita perhatikan ada banyak data dalam satelit-satelit yang baik yang lama ataupun yang baru. Ini yang boleh diakses oleh pihak amateur ataupun pihak penyelidik dari luar ya, tanpa perlu dengan percuma ya, boleh diakses. Memang itu adalah akses yang boleh boleh dibuat ya. Sebagai contoh, kalau misalnya yang berminat dengan asteroid, kita boleh misalkan melihat di
Minor Planet Center sebagai contoh. Kita boleh lihat apa yang orang lain buat. Kemudian boleh lihat apa namanya, kalau kita berminat dalam matahari, ada beberapa website ataupun beberapa database yang boleh didapatkan, ya. Jadi sebenarnya bergantung pada kita, dan biasanya yang menjadi cabaran adalah ketika kita sudah ada apa namanya data, biasanya adalah persoalan selanjutnya adalah bagaimana nak bagaimana nak mengolah data tersebut. Nah, ini di pentingnya pentingnya pemahaman terhadap atur cara, programming dan lain sebagainya, ataupun melakukan aplikasi multiple application, ya, yang boleh kita pelajari secara singkat. Dan akhirnya kita boleh mendapatkan satu data yang boleh diberikan kepada pihak yang mungkin akan membuat kajian lebih mendalam, ya. Oke. Itu ya. Baik. Ada lagi? Ya, betul. Ini bos angkasa sudah turun nih. So, ya. Makasih. Encik Muhammad Ridwan atas ininya, maklumatnya, ya. Jadi siapa yang berminat boleh mempelajari bagaimana untuk mengakses data-data tersebut, dan kita boleh melakukannya. Sebenarnya kalau saya boleh suggest adalah kita buat satu cerapan yang konsisten, misalkan setiap hari kita buat, dan kalau kita punya alat lah, ya, kalau kita punya alat, kita punya kemahiran, kita boleh kumpulkan data setiap hari. Kita boleh menghasilkan sesuatu yang sangat-sangat baik. Kita perlukan mentor-mentor yang betul, dan juga kita jumpa dengan orang-orang yang berminat. Insya Allah kita boleh mendapat data tersebut, data yang telah diolah itu dapat kita olah dengan lebih baik lagi. Oke? So, itu adalah berkenaan dengan ancaman daripada luar angkasa ataupun ancaman dari luar angkasa. Kita memang berada di suatu kehidupan yang sangat maju, tetapi percayalah bahwa semaju apapun teknologi yang kita miliki, kita tidak mampu untuk mengesan, ya, secara lebih detail terhadap segala sesuatu yang berada dari luar angkasa. Oleh kerana itu adalah sesuatu yang amat penting, ya, untuk kita memberikan contribution, ya, dimanapun kita berada, untuk memastikan bahwa penyelidikan terhadap objek-objek astronomi dan juga yang berkenaan boleh dilakukan dengan sebaik-baiknya. Boleh dilakukan dengan baik. Oke. Jadi tak kisahlah, ya. Nah, ini ada satu kata-kata mutiara daripada kita punya Sifu. Tak kisah apa jenis cerapan astronomi pun ada nilainya. So, kita perlu sentiasa membuat cerapan di langit, ya, siang atau malam. Betul. Jadi kita kena buat cerapan, dan mungkin saja apa yang kita cerap itu akan menghasilkan sebuah hasil yang amat penting bagi sebuah kehidupan, ya, apakah itu di Malaysia ataupun ia berpengaruh kepada seluruh dunia. Okey. Dah pukul 10 dah ni. Tak terasa. Saya harap perkongsian ini dapat dipahami dan dapat di-share. Mudah-mudahan kita boleh mendapat manfaatnya, insya-Allah. Dan memang kita buat ni tak terlalu detail sebab kita ada banyak kita boleh pergi ke setiap tajuk kalau kita berminat pada masa akan datang, insya-Allah. Okey, alright, saya rasa sudah sejam kita bersiaran. Kita ucapkan terima kasih kepada bahagian falak dan sumber maklumat
Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan yang telah memberikan peluang kepada kami untuk share sedikit sebanyak berkenaan dengan ancaman daripada angkasa. InsyaAllah kita akan cuba ada satu soalan yang menarik daripada Tuan Rosli, sebagai pendidik, apakah teknik yang dapat menarik pelajar mengkaji bidang astronomi? Okey, teknik wow. Sebagai pendidik, apa teknik yang belajar? Sebenarnya saya rasa saya ambil pengalaman saya lah ya. Mungkin pengalaman kawan-kawan yang lain punya pengalaman tersendiri. Biasanya kalau saya oleh karena saya cikgu pengakap ya. Jadi biasanya kalau kita pergi ke dalam suatu perkemahan di hutan, biasanya kita akan bawa student ke ke halaman ataupun ke lapangan yang luas. Biasanya kita akan melihat langit malam yang dipenuhi oleh bintang-bintang. Jadi ketika mereka melihat betapa indahnya langit malam, ada kekaguman dan apabila ada kekaguman itu maka akan muncul minat ya. Bagi yang berminat mereka akan meneruskan bertanya. Ada yang mungkin kalau sekolah tersebut memiliki kelab astronomi, dia akan masuk menjadi anggota ataupun ahli kelab astronomi. Jadi ada banyak cara untuk student berminat, itu untuk yang malam ya. Kalau untuk yang misalkan pagi ataupun yang cerapan matahari, sebenarnya ada banyak projek berkaitan pergerakan matahari harian yang boleh dibuat ya. Macam contohnya ada sekolah-sekolah tu yang boleh membuat dulu saya ingat saya dengan satu kawan tu membuat macam pergerakan matahari setiap hari. Kita letakkan di atas satu tempat yang aman, selamat. Kita kita berikan dot ataupun kita berikan titik ke setiap bayang ya. Setiap hari kita buat dan akhirnya kita akan mendapat satu pattern, dan satu pattern itulah yang kemudian yang kita kenali sebagai pergerakan matahari, yang kita kenal sebagai analema dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya ada banyak ya dari segi untuk menumbuhkan minat student untuk melakukan aktiviti berasaskan astronomi. Kalau sekolah tersebut memiliki kelab falak, maka dari situ mungkin kita boleh mendidik adik-adik kita, anak-anak kita untuk mencintai astronomi. Dan yang penting sekali adalah kita kena berusaha memberikan mencari kaedah-kaedah yang terbaik untuk untuk student-student ni meminati bidang astronomi. Walaupun mereka mungkin ingin jadi doktor, ingin jadi engineer, tapi apabila mereka ada keinginan, minat dalam bidang astronomi ini, mereka akan mencari dengan lebih mendalam lagi, insyaAllah. Okey, saya rasa bos kami itu telah memberikan tanda-tanda tanda-tanda alam ya. Okey, jadi terima kasih kepada semua para viewers yang telah melihat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada minggu depan ya. Jangan hanya melihat sesi ini, tapi setiap hari bahagian falak dan juga sumber maklumat Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan di fanpage-nya tu setiap hari pukul 9 ada aktiviti seperti ini. InsyaAllah perkongsian dalam bidang falak, astronomi yang insyaAllah kita cuba untuk menggunakan bahasa-bahasa yang lebih mudah untuk dipahami. Kalau tak faham tu boleh tanya dekat dalam komen, insyaAllah. Nanti kawan-kawan yang lain akan terus sama membantu. Sekali akhir kata, saya mohon maaf sekiranya ada kekurangan, ada kesilapan, ada sesuatu yang mungkin kurang dipahami. Silakan ditanya boleh di-share di sini. Nanti kita akan minggu depan kita boleh jawab, insyaAllah. Terima kasih semuanya. Selamat beristirahat dan sekali lagi jaga kesihatan, kerana kesihatan itu mahal. Dan insyaAllah mudah-mudahan selepas ni kalau yang ada kesempatan ataupun langit yang cantik, silahkan ke luar halaman rumah ya, ke depan kita boleh melihat lagi Buruj Orion di atas kepala, mudah-mudahan.
selepas saja dia melalui Zenith. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.